Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia pasti memiliki harapan terhadap sesuatu yang diinginkan yang terbenak di hati setiap insan kepada Sang Maha Pemberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ucapan dan doa, segala bentuk harapan dan keinginan dipanjatkan agar segalanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang selalu memohon melalui doanya, memiliki keyakinan bahwa semua harapan dan keinginan yang dipanjatkan melalui doa tersebut akan Allah kabulkan. Namun, dengan sebuah catatan, apakah Allah kabulkan di dunia atau ditahan untuk bekal kelak di akhirat? Ada pula doa yang Allah tak terima atau Allah tak kabulkan selama manusia itu hidup di dunia. Jika kita berdoa, pasti memiliki perasaan cemas dan kekhawatiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak oleh Allah. Karena terkabulkannya doa seorang hamba, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menentukan. Namun, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ternyata ada 3 golongan manusia yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, doa seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kedua, seorang penguasa yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi atau teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit. Dan Allah bertitah, demi perkasaanku, aku akan memenangkanmu, menolongmu, meskipun tidak segera. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut penjelasan lengkap mengenai ketiga golongan orang tersebut yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Pertama, golongan orang yang berpuasa hingga berbuka. Seseorang yang berpuasa, doanya akan Allah mudahkan dan kabulkan, sebab doanya sangat mustajab. Namun bukan tanpa alasan doanya mustajab. Salah satunya karena mereka sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, seorang penguasa yang adil. Saat ini, untuk mendapatkan penguasa atau pemimpin yang benar-benar adil, sudah sangat terlihat jelas dan bisa dibandingkan antara 1 berbanding 1000. Dan penguasa yang adil itu diibaratkan sebagai bayang-bayang Tuhan saja, karena adil merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Adlu, atau yang maha adil. Diceritakan dalam sebuah kisah, riwayat masyhur bahwa suatu ketika saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, beliau sangat terkenal sebagai pemimpin yang adil. Saat itu, Gubernur Mesir Amr bin As mengadu kepada sang khalifah tentang paceklik panjang yang menimpa warga Mesir. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan di negeri tersebut tidak lagi mengalirkan air. Amirul Mukminin kemudian memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah. Ia kemudian memberikan surat kepada Amr bin As untuk dilemparkan ke Sungai Nil. Surat tersebut berisi doa sang khalifah
yang isinya, "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Doa Umar bin Khattab begitu mustajab, karenanya hingga kini sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Dan ketiga, orang yang teraniaya atau terzalimi. Golongan orang ini doanya sangat makbul sekali. Oleh karena itu, kita harus hati-hati jika menghadapi dengan golongan orang yang teraniaya atau terzalimi. Jika kita tidak dapat membantu mereka, maka sebaiknya jangan melakukan tindakan yang dapat membuat hatinya merasa tersakiti, karena Allah telah menjamin doanya mereka akan terkabul. Dalam hal ini, memang Allah sebenarnya tidak menyukai doa yang buruk, apalagi ditujukan untuk orang lain. Namun, ada kondisi di mana doa itu bersifat baik maupun buruk, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doanya orang-orang yang terzalimi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.